adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dubo di Matematika Dubo ya. Pada hari ini Kak Dubo ingin melanjutkan soal lanjutan layang-layang ya. Jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya, hanya lebih rumit ya adik-adik ya. Baik, kita mulai. Nomor 1 ya. A, B, C, D ya. Dan tengah ini adalah poin E ya. Ini ada garis putus-putus adik-adik. Kalau ada garis putus-putus ini jangan bingung ya. Ini cuman penggambaran gitu ya adik-adik. Tetapi ukurannya sama adik-adik ya. Terus ini S1 ya, sisi 1, sisi miring yang kiri ya. S2, sisi miring kanan. S3 ya, sisi miring yang bawah tapi yang bagian kanan ya. Dan S4, sisi miring bagian kiri yang bawah. Ini tidak diketahui ya, diagonal 1 ya. Dan diagonal 2 juga tidak diketahui. Nah, ini tidak diketahui, ini juga tidak diketahui, dan ini tidak diketahui ya. Yang hanya diketahui yaitu sisi miringnya ya, 50 cm ya. Berarti ini juga 50 ya. Karena ini sifat layang-layang itu mirip ya. Untuk yang ini diketahui juga yaitu 52 cm ya. Berarti yang ini juga 52 cm ya. Lalu bagian ini yang garis putus-putus ya adalah 14 cm ya. Carilah panjang D1 ya, diagonal 1 yaitu A sampai C ya. Tadi tidak diketahui ya yang ininya. D2 ya, diagonal 2 yaitu dari D sampai ke B ya, tidak diketahui. Dan luas layang ya adik-adik ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali ya? Jadi karena ada suara motor. Jadi karena kita ketahui tinggi ini ya, dari ini yang garis putus-putus ya, ini sama ya. Ini cuman kayak semacam mirror ya. Jadi ini biar adik-adik peka ya. Jadi tinggi di sini ya. Ini sama dengan di tinggi A E ya. Jadi 14 cm ya. Kita mencari yang bagian ini adik-adik, E sampai B. Nah, ini kan bisa dengan menggunakan apa? Rumus Pitagoras. B kuadrat ya. Jadi kita pakai rumus Pitagoras yang B kuadrat sama dengan ya akar, enggak sih, langsung C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Maka B sama dengan akar ya C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Untuk mencari EB ya, maka EB ini ya sama dengan akar dari 50 kuadrat dikurang 14 kuadrat ya, sama dengan akar ya. Kita hitung di sini adik-adik ya. (50 kali 50 berapa adik-adik? Ini simple ya sebetulnya ya, sederhana. 0 kali 0 ya, 0 kali 5, 5 kali 0 ya, 5 kali 5 25 ya. Ini ditambahkan 0, 0 tambah 0, 5 nya langsung turun ya, 2. Jadi 2500. Sebetulnya cukup 5 dikali 5 itu kan 25 ya adik-adik ya. Cara cepat nih, nolnya ya langsung aja dimasukin 2 gitu ya. Tuh, udah dapat ya 2500 ya, dikurang
14 kuadrat ya, berarti 14 dikali 14 adik-adik. 4 dikali 4 itu 16 ya, 1 di sini ya. 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5 ya, 56. 1 kali 4, 1 kali 1, jadi ditambahkan adik-adik 6, 5 tambah 4 9 ya, 1 langsung turun jadi 196 ya adik-adik ya. 2500 ya dikurang 196 ya, berapa? 0 dikurang 6 itu tidak bisa ya, ambil dari 0 sebelah kiri juga tidak bisa, harus ambil lagi dari sebelah kiri. 5 berarti ini pinjam ya, kok pinjam, ambil jadi 10, ini kan jadi 4 ya. Nah 10 ini, nah ini diambil lagi yang sebelah kanan jadi 9 ya, yang ini jadi 10 dikurang 6 4, 9 ya, tadi dikurang 9 0, habis ya. Tadi yang 5 jadi 4, 4 dikurang 1 3 ya, 2 langsung turun 2304 ya adik-adik. Berapakah akar dari 2304 ya? Kita bisa cari cara cepat itu adik-adik ya, cari yang sama angkanya. Nah, ini sedikit tambahan adik-adik ya, karena ini ada 4 angka ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang kita kalikan angkanya mendekati 23 ya, 2 angka ini. Jadi apa adik-adik? Kalau 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Berarti kelebihan ya, cukup di 4 ya. 4 dikali 4 itu 16 ya, dikurang ya. Ingat pada saat kondisi 4 angka itu berbeda dengan kondisi 3 angka ya. 3 dikurang 6 tidak bisa ya, harus ambil dari sebelah kiri, jadi 13 ya. 13 dikurang 6 berapa? 13 dikurang, oh nggak usah langsung aja ya adik-adik ya, sorry. Itu 7 ya, ini jadi 1 kurang 1 habis ya. Lalu 0 ini turun ya, jadi ini juga 4 turun, jadi 704 ya. Ini ditambahkan adik-adik, 4 ditambah 4 itu 8, 8 kurung dikali kurung lagi ya, angka yang sama yang nilainya 704 berapa? Yang ini ujungnya itu 4 ya, jadi berapa? 8 kali 8 ya, coba ya, 88 dikali 8 ya, karena 8 kali 8 itu 64 ya, ujungnya kan 4, sama-sama 4 ya. 8 kali 8 adalah 64, 64 ditambah 6 berapa? Oh 70 ya, berarti bener ya, 704 ya, 0 habis. Ambil 2 angka, 1 dan 2 ini ya, maka 48 ya, akar dari 2304 adalah 48. Pembuktian ya, dilanjutkan pembuktian ya, biar adik-adik puas ya dengan hasilnya. 8 dikali 8 itu 64 ya. 6 di sini, 8 dikali 4 itu 32, 32 ditambah 6 38, jadi 384 ya. 4 kali 8 32 ya, 3 di sini, 4 kali 4 16, 16 tambah 3 19 ya, ditambahkan 4 turun, 8 tambah 2 10, 1 di atas kiri, 1 tambah 3 4, 4 ditambah 9 berapa? 13 ya, 1 di atas kiri, 1 tambah 1 2, jadi berapa itu? 2304 ya, berarti hasilnya valid, benar ya adik-adik ya. Oke, kita dapatkan sisi EB adalah 48 ya, berarti di sini 48 ya. Nah ini bisa dicari diagonal 2-nya sudah adik-adik ya. D2 ya, D2 dulu karena D1 nya belum ya. Diagonal 2 yaitu DE ditambah EB ya, DE garisnya ya, panjang garis ditambah EB. DE berapa? 48 cm ditambah EB
48 cm ya. 48 dikali 48 ditambah 48 berapa adik-adik? 8 ditambah 8 16 ya. 1 ditambah 4 5. 5 tambah 4 9 ya. Hasilnya adalah 96 cm ya panjang untuk diagonal 2. Dengan kita mengetahui D2 di sini ya, berarti panjang garis dari EB ya, bukan diagonal 2. Kalau diagonal 2 kan dari D ke B ya. Berarti bisa dicari bagian EC ya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya adik-adik ya. Sama seperti tadi, EC ya sama dengan ya C kuadrat dikurang A kuadrat ya. EC sama dengan akar sisi miring 52 cm dikurang ya, ini kuadrat ya, 48 kuadrat ya, sentinya nggak perlu dimasukin ya, tapi udah keburu masuk. Nggak apa-apa, ini nggak cukup tempatnya ya. Cukup aja sih di sini ya, kita lanjutkan di sini, masih bisa kok, sama luasnya masih bisa muat ya di sini adik-adik ya. Oke, 52 dikali 52 ya, 2 kali 2 4, 2 kali 5 10 ya, 104, 5 kali 2 10, 1 di sini, 5 kali 5 25, 25 tambah 1 26 ya, ditambahkan 4, 0 tambah 0 0 ya, 1 tambah 6 7, 2 langsung turun ya, jadinya 2704 ya, akar ya tetap masih dikurang 48 kuadrat ya, berarti 48 dikali 48, 8 kali 8 itu 64 ya. Nah di sini 8 kali 4 32, 32 tambah 6 38 jadi 384. 4 dikali 8 32 ya, 3 di sini, 4 dikali 4 16, 16 tambah 3 berapa? 19 ya, ditambahkan 4, 8 tambah 2 10 ya, 1 di atas kiri, 1 tambah 3 4, 4 tambah 9, tadi udah ini ya, sorry. 4 tambah 9 13 ya, 1 di sini, 1 tambah 1 2, 2304 ya, tinggal dikurangkan aja, 2704 dikurang 2304 ya, 4 dikurang 4 0 0 0 ya, 7 dikurang 3 itu 4 ya, 2 kurang 2 habis, hasilnya adalah 400. Maka akar dari 400 sama dengan berapa adik-adik? Mudah ini, cari angka yang sama aja ya, yang seperti tadi, berarti kan 2 kali 2 ya, berarti udah dapat nih 2. Nah terus ada nolnya nih 2, ambil aja nolnya 1, 20 ya, perlu bukti? 20 kali 20 ya nih, 0 kali 0, 0 kali 2 0 ya, 2 kali 0 0, 2 kali 2 4, ditambahkan ya 0 tambah 0 ya 0 4 ya, maka hasilnya adalah 400 valid ya. Berarti panjang garis EC diketahui dapat 20 ya. Tuh. Nah, dengan begini bisa dicari D1 nya adik-adik ya, diagonal 1 yaitu AE ditambah EC ya, sama dengan ini berapa? 14 cm tadi ya, 14 cm ditambah 20 cm sama dengan 1 tambah 2 itu 3, 4 tambah 0 4 ya, jadinya 34 cm panjang diagonal 1 yaitu A sampai C ya. Dengan begini bisa dicari luas dari layang-layang ya, luasnya yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2 ya, diagonal 2, 1/2 dikali D1 nya tadi berapa? 34 cm ya, ditambah D2 nya 96 cm ya, lebih lebar yang D2 nya ya, tidak ada masalah adik-adik ya. Berarti coret yang mana nih? Ini ya, jadinya 48 cm ya adik-adik, tinggal kalikan ke 2 ini ya, di sini masih muat adik-adik,
34 ya, dikali 48. 8 kali 4 32 ya. 8 kali 3 24 tambah 3 yaitu 27. 4 kali 4 16 ya, satu di sini. 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13 ya, ditambahkan 2 7 tambah 6 13 ya. Satu di atas kiri, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 1 turun. Jadinya hasilnya 1632 cm persegi ya. Ini adalah luas dari layang-layang ya. Jadi adik-adik mengerti ya. Jadi kalau memang tidak diketahui luasnya, diketahui beberapa ya, sisi miring atau sisi tingginya ya, bisa diketahui menggunakan Pythagoras ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 adik-adik. H, B, C, D, E ya, yang tengah ya. Sisi 1 ya, sisi 2 ya, sisi 3 ya untuk ini ya. Sisi 4 ya untuk yang ini ya. Kali ini diketahui yang dalamnya malah adik-adik ya, yaitu apa? Ini 18 cm ya. Lalu I ke C nya 32 ya cm ya. Ini 24 cm. Berarti kan ini juga 24 ya, karena sama ya. Ini yang sama ya. Carilah ya sisi ya S1 ya, sisi ini A sampai D. S2 ya, sisi A sampai B. S3 sisi B sampai C ya. Lalu sisi S4 ya, D sampai C. Jadi berkebalikan adik-adik ya. Kalau tadi diketahui luarnya, sekarang yang diketahui dalamnya untuk mencari yang luarnya. Lalu hitunglah keliling layang ya. Oke, kalau gitu kita mencari sisi AD dulu ya. Seperti biasa adik-adik, ini menggunakan Pythagoras ya untuk mencari sisi diagonal miring. Berarti C kuadrat ya, sisi diagonal miring ya, sama dengan B kuadrat ya ditambah A kuadrat ya. Berarti C itu sama dengan akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat ya. AD ya sama dengan akar dari B kuadratnya 24 kuadrat ditambah A nya 18 kuadrat. Berapa? Ini kita kalikan ya, 24 dikali 24 ya. 4 dikali 4 16 ya. 4 dikali 2 8. 8 tambah 1 9. 96. 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 2 adalah 4 ya. Maka ditambahkan 6 langsung turun. 8 tambah 9 berapa? 17 ya. 1 di atas kiri, 1 tambah 4 5. Maka dapat 576 ya. Ditambah 18 kuadrat ya. Berarti 18 kali 18 ya. 8 dikali 8 64 ya. 6 di sini 8 kali 1 8. 8 tambah 6 14 ya. 1 kali 8 1 kali 1 ditambahkan 4. 4 tambah 8 berapa? 12 ya. 1 di
atas kiri 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, maka 324 ya. Ditambahkan dulu 576 ditambah 324 ya. 6 tambah 4 10 ya, 1 di atas kiri, 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10 lagi, 1 di atas kiri lagi, 1 tambah 5 6, 6 tambah 3 9 ya. Hasilnya adalah 900 ya. Maka akar dari 900 berapa? Ambil angka yang sama. Ingat berapa? Kalau 9 berarti 3 kali 3 ya, sama dengan 9 ya. Udah dapat. Terus ini nolnya ya, ada 2, cukup ambil nolnya aja ya. Ya, nol langsung gini aja ya. Tuh. Ya. Jadi langsung ambil 2 angka sama dengan 30 ya. Nah, sama dengan 30. Cara cepatnya seperti itu adik-adik ya. Nggak usah ya, lama ya soalnya. Berarti sisi AD udah dapat 30 cm ya adik-adik ya. Berarti kalau ini dapat 30, yang ini juga sama 30 cm ya sifat dari layang-layang. Kalau sisi atas ini sama. Lalu tinggal mencari sisi bawahnya S4 dan S3 ya. Nah, ini juga sudah diketahui 24 cm dan 32 cm, tinggal kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Yaitu cari DC ya. DC sama dengan akar ya dari B kuadrat ditambah A kuadrat ya, sama dengan B kuadratnya berapa? 32 kuadrat ya, ditambah A kuadratnya 24 kuadrat. Sama dengan akar ya. Kita cukup menghitung 32-nya ya. 32 dikali 32 ya. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 ya. Berarti 64 dan 96 ya, dijumlahkan 4. 6 tambah 6 12 ya. 1 di atas kiri, 1 tambah 9 10. Maka 1024 ya, ditambah 24 kuadrat. 24 kali 24. Tadi ini ya, ada ya, tuh 576 ya, tinggal ditambahkan saja 1024 ya. Ini kita lanjutkan, oh jangan sih, terlalu kecil ya. Nah, 1024 ya, ditambahkan 576 ya. Nah, 4 tambah 6 10 ya, 1 di atas kiri, 1 tambah 2 3 ya, 3 tambah 7 10 ya, 1 di atas kiri lagi, 1 tambah 0 1 ya, 1 tambah 5 6, satunya ini langsung turun ya, jadi 1600. Akar dari 1600 berapa adik-adik? Ayo, cukup dikalikan 2 angka yang sama seperti biasa, yaitu 4 ya. 4 dikali 4 adalah 16, lalu ambil nolnya 1 ya, jadi 40 ya. Oke, berarti dapat 40 di sisi miring ya, 40 cm dan 40 cm ya. Ini tidak perlu pembuktian adik-adik ya, soalnya memakan waktu ya. Jadi cukup tahu ya, pembuktian cukup di halaman sebelumnya tadi ya adik-adik ya. Nah, dengan diketahui sisi miring ini ya, masing-masing yang atas ini S1 nya sudah dapat ya, berarti 30 cm ya. S2 nya juga 30 cm, S4 ya, BC nya kan sudah dapat juga ya, karena ini kan sudah dapat di sini, maka ini juga sama ya sifat dari layang-layang ya, 40 cm, S4 nya juga 40 cm ya. Nah, tinggal mencari kelilingnya bagaimana, tinggal dikalikan aja ya. Ini 2 dikali S, ambil aja salah satu S1 ya karena sama, ditambah 2 dikali S2 ya, 40 cm. 2 dikali 30 cm ya, ditambah 2 dikali 40 cm ya. 2 dikali 30 yaitu 60 cm, ditambah 2 dikali 40 yaitu 80
cm. Tinggal ditambahkan aja, 60 tambah 80 berapa? 6 tambah 8 adalah 14 ya. Jadi nolnya tambah 0 berapa? 0 ya. Jadi hasilnya adalah 140 cm ya untuk keliling. Apa perlu menghitung luas adik-adik? Biar puas ya, sekalian ya luasnya ya, tambahan ya. Luasnya cukup di sini aja ya, soalnya lebih luas. Luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2 ya. Diagonal 1 yaitu AE ya ditambah EC ya. Berarti sama dengan berapa? Ya di sini aja ya. EC 18 ditambah 32 ya. Berarti sama dengan 18 ditambah 32, 8 ditambah 2, 10 ya. 1 di atas kiri, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Jadi hasilnya adalah 50 cm adik-adik. D2 sama dengan 24. DE ya ditambah EB ya. Cukup menambahkan angka yang sama atau dikali 2 ya. 24 ditambah 24 itu sama dengan 40 ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 ya, jadinya 48 cm. Udah langsung aja ya, 1/2 dikali D satunya adalah 50 cm ya, dikali D2 nya adalah 48 cm ya. 2 bagi 50 25 cm, 25 kali 48 sama dengan, nah masih cukup ya ini ya, 25 dikali 48, 8 kali 5 40. 4 di sini 8 kali 2 16, 16 tambah 4 2, oh enggak usah 200 kok di sini. 4 dikali 5 20. Ini baru di atas ini ya. 4 dikali 2 8, 8 tambah 2 10 ya. Ditambahkan 0 0 2 ya 1. Jadi 1200 ya. Maka luas dari layang-layang ini adalah 1200 cm persegi ya. Jadi adik-adik paham ya adik-adik ya, kalau nanti mencari suatu sisi yang tidak diketahui bisa menggunakan pita goras ya dari segitiga ini, karena tetap suatu bidang itu adalah kumpulan dari beberapa segitiga siku-siku ya. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya untuk soal lanjutan layang-layang. Terima kasih adik-adik. Habis ini mungkin kita akan masuk di bidang belah ketupat ya. Oke, mari adik-adik.